Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menerangkan yaitu OSI layer dengan nama Nina Nada Putri 210631101110. Selanjutnya, pengertian OSI layer apa sih? OSI layer itu saat ini sudah ada standarisasi khusus yang mengatur penggunaan jaringan komputer, yaitu yang dinamakan OSI layer. Pada tahun 1970, terdapat sebuah organisasi yang berlokasi di Eropa bernama ISO atau International Organization for Standardization. Mereka mengembangkan sebuah model arsitektur jaringan bernama OSI, Reference Model for Open Networking, atau model jaringan terbuka OSI, OSI, yang terdiri dari 7 layer dengan fungsinya masing-masing. Kepanjangan dari OSI adalah Open System Interconnection, yang memiliki arti sebagai model referensi dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Oke, kita lanjut. Lapisan-lapisan model OSI yaitu ada 7 lapisan. Yang lapisan ke-7 yaitu application, lapisan ke-6 adalah presentation, lapisan ke-5 adalah session, lapisan ke-4 adalah transport, lapisan ke-3 adalah network, lapisan ke-2 adalah data link, lapisan pertama adalah physical. Oke, kita lanjut. Lapisan-lapisan OSI layer yaitu ada 7 bagian. Sini ada urutannya. Session, transport, network, data link, dan juga physical. Oke, apa sih application itu? Mari kita bahas. Application layer. Application layer pada OSI atau OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antar user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layer paling atas dari model OSI. Di sini ada internet, dan internet ini akan menggunakan HTTP. Biasanya digunakan pada aplikasi-aplikasi ini, yaitu Chrome, Mozilla, Microsoft Office, serta Sky Software. Yang kedua yaitu ada presentation layer. Apa sih presentation layer itu? Lapisan presentation berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi ekspresi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Pada layer presentation, data akan terenkripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Pada layer presentation, data akan tersimpan dan reaksesi melalui sistem. Beberapa protokol yang berada pada layer ini adalah MIME atau MIME, TLS, SSL, dan lain-lain. Di sini contohnya gambarnya. Di sini ada laptop dan di sini ada internet. Selanjutnya yaitu yang ketiga, session layer. Apa sih session layer itu? Ini ada gambar laptop, di sini ada gambar server. Oke, layer session memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Maka layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh protokol yang berada di layer ini yaitu NFS, RTP, SMB, dan lain-lain. Yaitu transport layer. Apa sih transport layer itu? Transport layer. Mengapa disebut transport layer? Sebab lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik dari layer ini yaitu pertama, memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Yang kedua, melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini, sehingga mudah menyusun ulang.
Yang keempat yaitu melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Dengan layer ini, data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa adanya gangguan. Kemudian ini adalah gambarannya. Di sini ada internet WiFi atau router WiFi. Di sini juga ada laptop dan di sini juga ada print. Dia dinamakan TCP atau GTP. Kenapa? Nah, di sini ada internet. Internet ini akan menuju ke router atau internet WiFi. Di sini akan mengandung beberapa banyak IP. Misal di sini ada IP kelas C. Di sini akan dibagi atau dipecah menjadi dua, yaitu IP kelas C1 dan IP kelas C2. Jadi di dalam sini TCP atau GTP ini bisa membagi atau memecah dari angka IP address. Oke. Terus yang kelima yaitu ada network layer. Apa sih network layer itu? Layer network pada OSI atau OSI ini bertugas untuk mendefinisikan alamat di IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Ini gambarannya. Sama. Sini ada internet, juga ada router WiFi. Di sini ada laptop, di sini juga ada printer. Di sini dimasukkan IP. Dan di sini juga ada, di sini disebut yaitu ARP. Yang keenam yaitu ada data link layer. Data link layer, fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan bisa terjadi di layar pertama. Pada layar ini juga terjadi koneksi kesalahan pengelamatan hardware pada MAC address dan flow control. Oke, di sini ada gambar PC serta server. Di sini ada IP1 MAC1, di sini ada IP2 MAC2, di sini salah terhubung, yaitu di sini yang dinamakan Media Access Control atau MAC serta Logical Link Control atau LLC. Selanjutnya yaitu yang ketujuh disebut physical layer. Apa sih physical layer itu? Layer fisikal pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Ini sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan sehingga mewujudkan penerimaan sinyal dengan baik. Di sini yang dinamakan physical layer yaitu disebut media jaringan atau media transmisi biasanya ya. Di sini ada kabel strap atau cross dan juga ada copper, ada fiber optik dan juga ada wireless. Fungsi dari OSI layer yang terutama adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melakukan masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. Fungsi antara yang lainnya adalah aplikasi layer akan mengirimkan data yang dikirim oleh user pada perangkat komputer penerima data. Terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan pada presentasi layer. Pada sesi layer akan dibentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Pengirim melakukan pemecahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport layer penerima. Network layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar. Akan dilakukan menunjukkan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data layer. Pada physical layer, si lapisan utama data akan dikirim melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Lalu proses akan diulang balik serta berulang dari physical layer ke application layer untuk mengarah ke jaringan komputer atau user.
Terima kasih atas penerawangan hari ini tentang yaitu lapisan-lapisan oscillator.